Saya katakan tegas kemarin dalam konferensi itu, termasuk juga ketika ketemu Bapak Presiden, kami tidak menemukan adanya indikasi pelanggaran HAM yang berat. Saya katakan tegas kemarin dalam konferensi itu, termasuk juga ketika ketemu Bapak Presiden, kami tidak menemukan adanya indikasi pelanggaran HAM yang berat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli ni'mah, alhamdulillah ala kulli syai'in qadir, la haula wala quwata illa billahil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Sahabat surga, cahaya hati dimanapun Anda berada, bertemu lagi kita dengan konten yang bisa menghasilkan jariah ini. Saya doakan semoga sahabat surgaku selalu dalam jagaan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari wabah dan pandemi ini, dan Allah lindungi kita dari musibah yang sedang terjadi saat ini di negeri kita tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku, ada kalam yang begitu indah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? An Abi Zar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Zar pernah mendengarkan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad? Qul al-haqqu law kana muran. Katakanlah kebenaran itu walaupun pahit. Masya Allah. Berapa banyak orang-orang yang saat ini berat untuk mengatakan kebenaran itu. Kenapa? Mereka takut diintervensi. Kenapa? Mereka sudah diancam. Kenapa? Karena ada segala macam halnya yang membuat mereka takut untuk menyampaikan kebenaran. Maka kata Nabi Muhammad SAW, Kul al-haqqu law kana muran. Katakanlah kebenaran itu walaupun pahit. Jadi Luqmanul Hakim pernah juga memberikan nasihat kepada anaknya, ya'muruna bil ma'ruf. Sampaikanlah kebaikan, ajaklah orang pada kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar. Cegahlah orang daripada perbuatan keji dan munkar. Wasbir ma asobaka, dan bersabarlah engkau di atas kepahitan ketika engkau mencegah kemungkaran tersebut. Mungkin orang benci, orang tak suka dengan kita, kita dijauhi, jabatan kita hilang, kemudian apalagi mungkin ada beberapa kesalahan-kesalahan kita yang akan dicari nanti juga, atau mungkin kita dijauhi. Udah, jangan takut. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang menegakkan kebenaran. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini saya akan menunjukkan sebuah video, dan ini adalah pernyataan yang keluar dari lisannya Ketua Komnas HAM. Maka sahabatku yang dirahmati Allah, silahkan nilai kebenarannya. Bagaimana sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan yang beliau sampaikan tidak ada intervensi, yang beliau sampaikan adalah dari hati nurani dan lisan beliau, dan yang beliau sampaikan betul-betul adalah kebenaran dan tidak ada unsur apapun di dalam penyampaiannya tersebut. Ini adalah penting karena mohon maaf kaitan dengan orang tua almarhum 6 Laskar. Bagaimana yang meneteskan air mata, menumpahkan air mata dan mengadukan kepada Komnas HAM, tapi hasilnya tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh Ketua Komnas HAM. Yuk sama-sama kita lihat sahabatku ini, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa menjadi tabayun buat kita semua. Saksikan sahabatku. Kita bicara pelanggaran HAM, itu kan bagian dari ada aparat negara yang melakukan abuse of power. Penegakan hukum itu adalah tugas dan kewajiban dari aparat negara. Tetapi ada koridornya ketika dia melakukan satu tugasnya yang kemudian menyalahi prinsip-prinsip tertentu, itulah yang kita kategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Nah, pelanggaran hak asasi manusia ini ada yang disebut sebagai pelanggaran HAM biasa saja. Nggak ada sih kata biasa ya, pelanggaran HAM begitu. Dan yang kedua, pelanggaran HAM berat gitu. Saya katakan tegas kemarin dalam konferensi itu, termasuk juga ketika ketemu Bapak Presiden, kami tidak menemukan adanya indikasi pelanggaran HAM yang berat. Saya katakan tegas kemarin dalam konferensi itu, termasuk juga ketika ketemu Bapak Presiden, kami tidak menemukan adanya indikasi pelanggaran HAM yang berat. Itu untuk menjawab sinyalemen yang beredar di luar. Yang ini bahkan digiring-giring, ini nanti pelaku utamanya tuh Presiden Jokowi itu.
itu untuk menjawab sinyalemen yang beredar di luar. Oh. Yang ini bahkan digiring-giring ini nanti pelaku utamanya itu Presiden Jokowi itu. Tahu kita. Memang ada seperti itu, Pak. Pembicara seperti itu. Saya nggak mengatakan saya bela siapa-siapa. Saya nggak mengatakan saya bela siapa-siapa. Tapi kan ada prasyarat-prasyarat atau ada kriteria-kriteria untuk mengatakan ini pelanggaran HAM berat atau bukan ya. Misalnya ya, ada desain operasi yang memang sistematis gitu. Itu di dalam Statuta Roma, dalam Undang-Undang 26 tahun 2000. Ahli-ahli hak asasi manusia saya kira paham betul lah. Saya sempat kan kemarin saya apa Pak yang membuat yakin dari Komnas HAM dan dalam investigasi ya oleh Komnas HAM itu tidak menemukan adanya desain operasi? Misal desain operasi ada. Oh. Itu surat perintah resmi, surat perintahnya surveillance. Oke. Kan jelas. Tapi itu kan saat tadi disebut sebagai syarat terjadinya pelanggaran HAM berat ya? Betul, ketika surat perintahnya memang melakukan pembunuhan. Oh. Ini surat perintahnya kan surveillance. Oke. Kemudian yang mereka lakukan apa? Surveillance memang. Beberapa hari mereka di situ ada melakukan surveillance. Kemudian ketika rombongan Pak Rizik Syihab ini dengan keluarganya bergerak dari Sentul itu dibuntuti oleh mereka. Surveillance kan? Kemudian kalau kami lihat dari semua rekaman CCTV, screen capture dari smart CCTV, kami punya 137.000 lebih screen capture. Jadi saya masih percaya tim saya tidak terlewat detik demi detiknya, itu menit demi menitnya. Screen capture 137.000 lebih. Kemudian ada 8.000-an video rekaman CCTV. Jadi kelihatan memang rombongan ini sudah jauh sekali bergerak ke arah Megamendung gitu. Dan dengan kecepatan yang stabil, kira-kira 80 km per jam gitu. Ada dua mobil laskar di belakang yang itu jauh juga tertinggal. Itulah yang kemudian melakukan upaya menghalang-halangi petugas yang ingin melakukan tugas pembuntutan itu. Pertanyaan banyak orang, kenapa mereka membuntuti? Ya karena alasan polisi, karena ada 2 pemanggilan yang belum dipenuhi. Ya, kan? betul. Jadi ya. kan itu suatu yang normal saja dalam penegakan hukum. Ya. Nah, setelah itu baru ada tembakan-tembakan itu. Baik. Nah, yang jadi menyebabkan 2 orang tewas. Gitu. Ya, dari gesekan pertama itu ya, yang tembak-tembakan itu. Tidak berani mengatakan bahwa atau tidak mau mengatakan bahwa di sini ada pelanggaran karena memang tembak menembak. Maka sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qul al-haqqu law kana mura. Katakanlah kebenaran itu walaupun pahit. Jangan lupa bagikan terus agar bisa menjadi ladang jariah buat kita semua. Terima kasih sudah menjadi sahabat surga Cahaya Hati. Saya doakan selalu senantiasa mendapatkan rahmat dari Ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.